Ini ada suatu keanehan teman-teman. Tadi udah terlihat ya, Gus di kamera itu udah deket ya. Tapi ternyata tadi bukan Agus tuh. Oke guys, kelihatannya untuk ini saya nggak bisa ngelanjutin nih, naik lagi ke atas. Kelihatannya ini saya seperti kaki ini bawah dipegangi orang 1-2 orang, jadi kayak dipegangin ini kakinya. Mungkin untuk selanjutnya Mas Agus untuk melanjutkan misi ini untuk eksplor ke candi bukit ataupun makam tua yang diketahui dari peninggalan zaman hidup. Ya. Oke Mas Agus, selamat bertugas untuk melanjutkan misi ini. Waton Wani 57. HP-mu kan gimana Mas Agus? HP-ku nonggone anu Kom. HP-ku nonggone sampai lokasi atau tidak. Seperti apa? Kita explore ke sana langsung. Semoga semoga udah sampai ini ya. Sampai ke tujuan. Oh ya benar, ini pelataran candi menghubungkan candi seperti ini. Ini penampakannya Candi Gunung Wukir. Jadi saya baca di internet tadi tentang Candi Gunung Wukir. Itu di sini pernah ditemukan namanya prasasti Canggal. Itu tahun 1332 Masehi. Ceritanya kalau di sini ada istilahnya raja, seorang raja bernama Raden Sanjaya. Raden Sanjaya tersebut adalah penerus Raja Sana yang menganut agama Hindu aliran Siwa. Itu adalah satu dinasti yang berkuasa di Kerajaan Medang. Kerajaan Medang itu dalam artian Mataram kuno. Katanya dalam prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Kalau dilihat dari reruntuhan cagar budaya ini, itu kayaknya ada satu candi utama ini dan 3 candi Parwara. Itu candi Parwara itu yang di situ. Kita langsung ke sudut selatan seperti ini. Itu kalau dari sini itu kita belum melihat jelas candi Hindu, kayak semacam candi Hindu. Kok belum ada kelihatan patung Lembu Andini ya. Ratu Sanjaya tersebut adalah anggota dinasti Sailendra. Sedangkan pendiri dinasti Sailendra itu adalah Dapunta Sailendra. Itu masuknya agama Hindu masuk ke Jawa tahun 5 sampai 7 Masehi. Itu ada dalam prasasti Kutai dan Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang. Itu yang diperkirakan abad ke-5 sampai ke-7. Jadi kalau untuk sekarang itu ya, itu abad ke-20. Abad ke-20 itu bisa dihitung tahun Masainya 1901 sampai tahun 2000. Tapi kalau sekarang abad 21 berlangsung dari tahun 2001 hingga 2100
Sementara dari prasasti Canggal ini dibuat tahun 5 Masehi. Sekarang 21 Masehi. Dari sini mungkin dari sumber tadi Bapak Marsono bilang tadi kalau di sini beliau pernah ibaratnya nenepi dapat seperti itu. Nah, ini dari sebelah kita muter aja pojok kidul kulon. Jadi Candi Wukir ini dibangun sama Raden Sanjaya. Raden Sanjaya tersebut adalah dinasti Sanjaya mungkin sebelum Sailendra. Jadi Sailendra itu Borobudur. Jadi diperkirakan ini sama Borobudur lebih tua ini. Itu berdasarkan dari prasasti Canggal. Nah, kita bisa lihat bukti daripada ini Candi Hindu. Ini ada patung Lembu Andini. Ya. Ini untuk sekarang ditutup karena mungkin karena Covid, kita nggak tahu. Ini kan berupa satu candi utama itu ini, ya kan. Dan 3 candi prawara. Candi prawara itu di tengahnya tadi ada yoninya, ini ada lembu andininya. Berarti ini dari ciri-cirinya ini masuk kategori candi Hindu. Sementara Hindu masuk ke tanah Pulau Jawa itu 5 Masehi. Raja yang pertama mendirikan istilahnya lingga. Lingga itu mungkin pusat kerajaan, bisa jadi ini pusat kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno dinasti Sanjaya. Jadi 5 sampai 7 Masehi. Kalau sekarang abad 21 Masehi. Ini abad ke-5 Masehi. Bisa disimpulkan kalau dari Pak Marsono, dari Pak Lan tadi, kalau memang di sini itu memang ada seperti itu ya bukan tidak menutup kemungkinan, karena ini memang benar-benar tua. Ini ada bangunan mungkin buat security. Nah, ya pemirsa, ini ada bukti, sebuah bukti kalau ini Candi Hindu. Ini ada di patung Lembu Andini. Lembu Andininya besar di sini, kelihatan besar. 1 candi utama, 3 candi perwira. Kita tampilkan, ini kan candinya. Di tengahnya ada yoni. Di sini juga ada. Tadi dari sebelah barat. Ini ada Lembu Andini. Ya, ini jalan utamanya mungkin ya. Udah sekali kita nanti lewat sebelah sono, jadi kita nggak tahu seperti apa. Nah ini, oh ya benar, ditutup sementara. Kita akan hubungi candi ya. Inilah bukti kekuasaan Mataram kuno era Raden Sanjaya. Benar-benar ya, ada suara burung yang dari tadi kakuk-kakuk. Ini yoninya ya, di tengah-tengah ini candi utamanya. Itu Lembu Andininya di sana. Nah, itu Lembu Andini yang membuktikan kalau ibaratnya candi ini adalah peninggalan agama Hindu. Dan dibuktikan pula pada prasasti Canggalan. Dari prasasti itu hurufnya Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Dari prasasti tersebut
dikisahkan kalau ini sebagai simbolis Raden Sanjaya, raja pertama Mataram kuno. Ibaratnya dia bisa memimpin Mataram kuno dengan gagah perkasa, dan dia mendirikan lingga di sini di Wukir Ndonorojo. Ini udah kedengaran adzan maghrib. Kita di tengah hutan seperti ini, luar biasa. Ini untuk eksplor malam. Kita ngejar untuk eksplor malam, ini eksplor siangnya. Terpaksa tadi semua info itu mendadak semua, dan kita mencoba. Ibaratnya kita langsung ke TKP, pikir kita medannya itu gampang, tapi nggak taunya Mas Heri malah nunggu di jalan kita masuk. Beliau tidak bisa nyampe. Saya menunggu di pertengahan ini. Saya tidak bisa melanjutkan. Kita tunggu di sini. Tapi ini sudah mulai gelap. Kebetulan peralatan kita seadanya. Kita nggak bawa senter lampu ya. Jadi terpaksa ini sore-sore ini saya menunggu di sini. Nggak kelihatan ya guys ya. Coba kita tunggu dulu Mas Agusnya turun dari Gunung Wukir. Selamat malam pemirsa, kebetulan kita di Candi Gunung Wukir, kita ketemu sama security-nya. Pak Sinten Pak? Pak Suparman. Nah, tadi kita mau besok kita rencana eksplor malam, tapi cuma kata beliau di sini untuk nyampe tanggal pinten ditutup Pak? 20 sementara. Nyampe tanggal 20 ditutup untuk sementara. Ini saya di luar pagar ya. Beliau teng dalam nih. Jadi ujuk-ujuk ketemu wong, nggak taunya Candi Gunung Wukir itu udah ditunggu sama security. Jadi tiap malam ngantos jam pinten Pak? Sampai pagi. Sampai pagi nggih. Seperti ini sepinya keadaannya seperti ini, beliau bertugas nyampe pagi untuk apa? Untuk mengamankan situs cagar budaya Candi Gunung Wukir. Yang tadi di Google dibilang kalau ini dari dinasti Sanjaya 5 Masehi. Sekarang tahun abad ke-21. Jadi makanya salut kalau Pak jenengan teng mriki. Nggih. Dados ngantos tanggal 21 nggih Pak nggih. Sementara. Jadi untuk eksplor malam kita tunda dulu. Kita nyampe dapat izin dari beliau. Nggih, sekian terima kasih. Sudah terlihat tuh. Aku juga tak sinari lampu. Sudah kelihatan tuh. Alhamdulillah. Kalau kita lanjut explore untuk malam ini juga tidak terlihat ya teman-teman. Oh iya, saya bawa senter kok ya, lupa ya. Loh. Gus? Aku sebaiknya ke sana apa tuh ke sini ya? Loh, anehnya tadi Agus itu senternya berkedip-kedip seperti senter ini. Tapi yang dibawa tadi Agus tuh kameranya enggak seperti gini. Nah, tadi kan
berkedip-kedip kayak gini. Kok aneh. Ini ada suatu keanehan teman-teman. Tadi udah terlihat ya, Gus di kamera itu udah deket ya. Tapi ternyata tadi bukan Agus tuh. Berarti explore ini tadi nggak ketemu Mas Agus ya? Nggak ketemu Mas. Jadi kebetulan aku baru muter candi, udah adzan maghrib, udah gelap. Kita mau kemana nggak pakai senter loh. Kita harus datang besok. Senternya di sini besok nih, aja. dan ini senter darurat teman-teman. Ini nggak lama. Untuk itu kita langsung turun ya Mas Agus ya. Kita langsung turun. Ini senternya. Ini senternya kecil. Senter darurat, kita di tengah hutan. Bagus sekali ini sebenarnya, cuma momennya tidak dapat soalnya baru adzan maghrib, belum jam 12 malam. Iya. Tapi siapa tahu ntar ada penambahan, tapi ya nggak mungkin ada penambahan. Soalnya kenapa? Ya senter Wera nggak Senter ada. abal-abal ya. Senter bener abal-abal. Terus ibaratnya gimana ya Mas Heri? Nah, ini kalau buat kayak gini kan nggak mungkin dapat, Nggak Mas. kelihatan. Nah, Nggak wajahnya mungkin nggak kelihatan. kan? Nah, iya. Ini susah loh Mas. Ini untuk ekspor malam ya. Untuk ekspor siang kita nyampe di sini maghrib pemirsa ya. Jalannya seperti ini. Senternya juga seadanya. Tapi juga belum ada kelihatan bonusnya Mas Heri. Kita nggak mencari bonus Pak ini. Kita nggak mencari bonus. Kejadian Mas Agus tadi. Waktu aku menunggu Mas Agus itu jauh Mas Agus datang. Tadi itu ada yang Mas Agus datang pakai lampunya itu pakai lampu senter kayak gini. Loh, aku nggak pakai senter loh Mas. Kan nggak bawa senter. Aku nggak bawa senter. Pikir, Mas Agus tuh nggak bawa senter. Tadi kok lampunya senternya itu kayak kedip-kedip dap-dap kayak ini, kayak lampu ini. Aku nggak pakai senter sama sekali. Anehnya itu, padahal ini kan yang dibawa kan senter nganu dari kamera. Ya. Itu. Nunggu itu Mas. Oh ya. Tapi tadi kelihatannya ada yang kayak mimbo sampean. Oh alah. Pakai lampu seperti ini. Jadi lampunya tuh kayak gini loh, kedip-kedip ini. Nah, seperti lampu darurat gini tadi. Nah, coba nanti saya lihat ya di video pakai yang handphone satunya. Tapi handphone satunya ya termasuk handphone abal-abal, jadi nggak terlalu jelas. Tapi nggak apa-apa, kita Coba disut ke atas. Coba disut ke atas. mencoba. Tapi pemirsa, ini kita cuma jamnya sayangnya habis maghrib pemirsa. Iya. Cuma tempatnya benar-benar sudah gelap. Tapi nggak ada lampu bener, sama walaupun sekali. jam segini, ini tapi dari eksistensinya itu auranya tuh kelihatan. Dan kita malah justru tadi memasuk maghrib, itu malah terjadi tadi seperti Mas Agus datang. Cuman saya panggil-panggil, cuman berhenti di situ. Iya. Baru lama Mas Agus baru datang tuh. Tapi Padahal- lampunya mati padahal. Padahal aku di sono tadi ngobrol sama Pak Security Suparman tadi Di sana. di sana. Weh. Aku nggak deket sama Om Heri. Wah, makanya itu karena aku tadi juga buat video pakai HP satunya. Kalau benar saya menunggu di pertengahan perjalanan. Iya, iya. Nggak nyangka kalau kita mau sampai malam ya Mas Heri. Iya. Nggak nyangka. Pikir kita kalau kita ke candi ya Ini agak kerja ini. Wah lah, ini kita main kelorotan nanti guys. ibaratnya kita ke candi ya meng ibaratnya langsung motor nyampe di situ. Tapi nggak taunya ya Tapi enak ya. coba sana. Nah. Oke, masih ngesut ya. Ya aku masih ngesut kok Mas. Tenang wae, bateraimu masih. Masih ya, dilanjut ya. Berarti
ngeset selorotan itu. Enggak apa-apa. Mas Ari gimana napasnya Mas? Ini lumayan. Kayak apa Mas? Aduh, pemirsa bisa kena ini enggak ya? Kena kamera ya Rames? Nah, suaranya mau loh. Iya, ada suaranya. Cuma bisa kena kamera atau enggak kita enggak tahu Mas. Ya? Aku dengar suara langkah-langkah ya Mas. Mungkin kalau langkah-langkah mungkin orang mau nyari apa ya Mas? Masa neng hutan kok ini golek. Ya itu tebingnya pemirsa. Tebingnya seperti itu, kita nanjak hampir 90 derajat tadi. Ini karena tadi kita nggak tahu medan, kebetulan itu tebingnya seperti itu. Ya, Mas Hari kamu yang pegang kameranya. Oke. Untung itu baterainya masih Mas. Kalau udah nggak bisa buat ngerekam, wah kita udah nyampe ada kayak gini, nggak bisa kita liput ke pemirsa kan sayang sekali. Iya. Oke guys, luar biasa untuk perjalanan hari ini. Kita sudah di bawah ya. Kita sudah melihat tadi explore untuk menelusuri jalan menuju pemakaman tua zaman Hindu ya. Makam Hindu. Ya, yang kebetulan itu dekat dengan Candi Gunung Wukir ya. Cuma kita tadi aku ke sana kan keterbatasan cahaya. Iya. Jadi terpaksa belum ketemu. Iya. Mungkin besok atau kapan kita eksplor makamnya seperti apa Mas. Iya. Kebetulan di sini udah maghrib, kita pamit undur diri dulu. Iya, kita mau maghriban dulu ya Mas. Iya, untuk itu kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf mungkin dalam explore kami untuk hari ini kurang memuaskan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, gitu dulu teman-teman semuanya. Tetap semangat dan tetap waton wani maju. Waton wani 57. 57. Siap.